Guys, assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku mau nge-review food chopper Mitoshiba yang CH200. Ini aku beli kurang lebih udah hampir 1 tahunan ya, dan aku mau nge-review pemakaiannya selama 1 tahun ke belakang ini, apakah ini masih awet atau udah ada yang rusak. Jadi aku bakal bahas semuanya di sini ya. Food chopper ini dulu itu aku beli harganya masih 400-an ribu ya guys. Kalau sekarang itu harganya udah agak naik karena mungkin peminatnya juga banyak. Karena ini emang menurut aku recommended banget, ini bagus ya guys. Untuk chopper ini dia tuh bener-bener yang bisa menghaluskan segala yang keras-keras gitu ibaratnya. Nah, ini aku mau kasih lihat untuk tabung yang besar. Ini tuh ukurannya 2 liter ya yang besarnya, dan tutupnya ini tuh dia itu udah dikasih kayak apa ya, kayak karet gitu. Jadi supaya kalau misalnya kita tutup rapat itu dia enggak keluar kemana-mana. Dan kalau misalnya mau dibersihin juga jadinya lebih mudah ya, tinggal dibongkar karetnya, habis itu kalau udah kering tinggal dipasang lagi kayak gitu ya guys. Nah, untuk mata pisaunya ini dia tuh ada 3 tingkat untuk yang ukuran tabung 2 liternya, dan pisaunya ini tuh terbuat dari baja stainless ya. Jadi ini tuh anti karat, anti bengkok, dan selama setahun ini udah aku pakai untuk bikin apa aja tuh alhamdulillah masih bagus ya guys. Jadi bener-bener belum yang ada noda karat atau tumpul. Jadi ini sampai sekarang sih masih berfungsi dengan baik. Dan bagusnya juga pisaunya ini tuh bener-bener safety banget. Jadi dia dikasih kayak pelindung kayak gitu. Jadi supaya kita tuh nggak gampang kegores gitu ya. Kan mungkin biasanya kita kalau ceroboh atau gimana, tapi karena ini ada pelindungnya jadi ini bener-bener safety banget. Nah guys, untuk mata pisau yang ini dan tabung yang besarnya ini biasanya aku buat untuk membuat bakso. Aku pernah buat bikin bakso ayam, dan aku pakai metode yang langsung semua bahan aku masukin terus langsung aku chopper, dan itu hasilnya bener-bener nggak memakan waktu lama. Hasilnya juga halus banget, dagingnya juga bener-bener yang bener-bener lembut. Pokoknya ini recommended banget kalau misalnya bikin bakso pakai chopper Mitoshiba ini. Dan aku juga pernah membuat adonan donat, adonan roti ya, pakai chopper ini juga, dan hasilnya bisa jadi kalis elastis ya. Untuk menghaluskan kentang, menghaluskan ubi yang sudah dikukus atau direbus, pokoknya ini untuk yang menghaluskan itu benar-benar bagus ya menurut aku. Nah, kalau yang ini tuh alat untuk pengocok telur. Jadi selain untuk mencincang atau menghaluskan, ini ada pengocok telur juga. Ini untuk bahan yang cair-cair. Biasanya aku kalau yang ini pernah untuk buat adonan untuk serabi. Nah, biasanya kalau bikin adonan serabi pakai sendok atau centong gitu, itu mengaduknya itu harus bener-bener yang agak lama dan harus sambil dikeplok-keplok gitu. Tapi kalau misalnya kita bikinnya pakai chopper Mitoshiba ini, itu tuh nggak akan memakan waktu lama ya. Jadi nggak nyampe 3 menit pun ini tuh benar-benar udah jadi adonannya. Tapi kalau misalnya untuk mengocok telur langsung sih aku belum pernah nyoba ya, jadi mungkin hasilnya juga nggak beda jauh, tetap bagus. Nah, kalau untuk tabung yang kecil ini tuh ukuran yang 700 ml ya. Biasanya kalau yang kecil ini aku tuh untuk mencincang bumbu gitu ya, kayak bawang, kayak cabe kayak gitu. Nah, untuk cara bukanya ini tuh kan ada tandanya gitu ya di sini, di setiap tutup sama di tabungnya itu. Jadi ini tinggal kita dipasang aja, terus tinggal kita puter sampai bunyi klik, itu udah kekunci ya. Nah, ini aku ceroboh banget, aku tuh ini pernah jatuh, jadi bawahnya tuh pecah ya. Cuma untung alhamdulillahnya tuh nggak nyampe bolong, jadi masih bisa dipakai. Nah, untuk mata pisaunya kalau yang tabung kecil itu cuma ada 2 ya, jadi menyesuaikan sama besar tabungnya. Dan pisaunya juga sejauh ini masih bagus, masih tajam juga. Nah guys, kalau misalnya untuk mencincang bumbu pakai chopper ini, kayak misalnya kalian mau bikin sambal terus pengen sambalnya yang halus banget,
itu nggak akan bisa ya, karena chopper ini kalau untuk bikin sambal hasilnya malah dia tuh kayak cincang kasar gitu, jadi nggak bisa yang lembut banget. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin sambal yang lembut gitu, mending diulek manual aja. Nah, untuk tabung yang kecilnya juga ini ada pengocok telurnya, cuma aku malah yang jarang aku pakai sih yang ini mah ya, malah belum pernah aku pakai sih kalau yang kecilnya ini. Intinya ini dua-duanya itu fungsinya sama, cuma bedanya di ukurannya aja. Jadi kalau kita bikin yang sedikit itu kita bisa pakai yang kecil, tapi kalau misalnya kita mau bikin adonan yang banyak itu bisa pakai yang besar gitu ya. Nah, terakhir ini yang paling berat dari semuanya ya, ini mesinnya. Ini berat banget, jadi kalian harus hati-hati kalau megang ini, jangan sampai tangan pas lagi basah atau keringetan ya. Nah, untuk yang CH100 itu dia warnanya putih, kalau yang CH200 itu warnanya silver kayak gini ya. Dan kalau nggak salah sekarang itu udah ada warna yang baru, yang warna merah marun gitu nggak salah ya. Nah, di sini juga ada gambar untuk kegunaan chopper Mitoshiba ini untuk apa aja sih gitu. Dan sejauh ini kondisinya mesin itu masih bagus, masih berfungsi dengan baik ya di setahun ke belakang ini. Cuma mungkin ada sedikit noda dangkal dikit, nggak apa-apa. Dan untuk kecepatan di sini tuh dia ada 2 kecepatan di sini ya. Jadi kita cuma tinggal dia putar kayak gini sampai bunyi klik, itu udah otomatis kecepatannya bakal berpindah. Dan untuk tombol on off nya itu ada di atas, jadi kita cuma tinggal tekan lepas kayak gitu ya guys. Untuk daya listriknya ini 300 watt. Oke, kesimpulannya Mitoshiba ini menurut aku recommended buat kalian yang mau misalnya belajar bikin bakso atau mau buka usaha bakso rumahan gitu. Kalian harus milikin chopper Mitoshiba ini karena ini recommended banget ya. Dan ini kesimpulannya juga untuk 1 tahun ke belakang mesin ini masih bagus, masih berfungsi dengan baik. Pokoknya masih bagus ya. Nah, untuk kelengkapannya juga kalau misalnya nanti kalian beli, kalian bakal dapet buku resep kecil, cuma nggak banyak ya resep-resepnya, tapi di sini ada resep yang penting-penting untuk chopper Mitoshiba ini. Jadi, dan ini juga ada untuk garansinya selama 1 tahun, jadi ada kartu garansi gitu. Oke guys, kurang lebih seperti itu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru selanjutnya. Sampai ketemu lagi di videoku berikutnya. Wassalamualaikum.